إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما جماعة Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan dan taufik sehingga kita masih mampu untuk melangkahkan kaki kita melaksanakan salah satu kewajiban dari kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita semua, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara berusaha melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah, baik ketika kita sendiri maupun ketika kita berada di keramaian. Marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal-amal saleh, dengan memperbanyak taubat, dengan memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Juga manusia diciptakan dengan memiliki sifat zaluman jahula, banyak berbuat zalim dan banyak berbuat kebodohan. Maka kita harus banyak meminta ampun kepada Allah. Kita harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hamba senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketahuilah bahwasanya tidak seorang pun yang bisa lepas dari perbuatan dosa, tidak seorang pun yang bisa lepas dari perbuatan maksiat. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, "Lau lam tudnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudnibuna fayastaghfiruna fayaghfirullahu lahum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, seandainya kalian tidak pernah berbuat dosa, maka Allah akan membinasakan kalian dan mengganti dengan kaum yang banyak yang berbuat dosa, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka semua. Dan sifat orang-orang yang beriman, sifat orang-orang yang bertakwa, sifat orang-orang yang takut kepada Allah, yaitu apabila mereka berbuat dosa, apabila mereka bermaksiat, apabila mereka melanggar perintah Allah, mereka segera bertaubat. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khatta'in at-tawwabun." Semua anak Adam banyak berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah senantiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara bentuk luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala
Di antara bentuk luasnya ampunan Allah Azza wa Jalla, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'an nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'al lail." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari menunggu taubatnya orang yang berbuat dosa di siang hari, dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di siang hari menunggu taubatnya orang yang berbuat dosa di malam hari. Artinya sepanjang siang dan sepanjang malam Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunggu taubatnya orang-orang yang berbuat dosa. Juga tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita merasa bahwasanya Allah tidak mungkin mengampuni dosa-dosa kita sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun." Dan tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang sesat. Dan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis qudsi, yaitu Allah Subhanahu wa taala berbicara, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali." Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku, selama engkau berharap kepadaku, aku akan selalu mengampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka ananas sama. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosa kalian sampai ke langit, thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Kemudian engkau meminta ampun kepadaku, aku akan mengampuni kalian dan aku tidak peduli. Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqrabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqrabiha maghfirah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, wahai anak Adam, seandainya kalian datang membawa dosa sebanyak sepenuh bumi ini, kemudian engkau datang menghadapku tidak membawa dosa syirik, maka aku akan membawa sebanyak itu pula ampunan. Dan Allah Subhanahu wa taala bahkan memerintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk selalu mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk selalu beristighfar. Allah taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan mohon ampunlah atas dosa-dosamu, juga mohonkanlah ampun untuk orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Dan Nabi alaihi salatu wassalam yang telah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang, tidak kurang dalam sehari dari 70 kali beristighfar. Beliau bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah." Demi Allah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, aku selalu bertaubat dan istighfar, memohon ampun kepada Allah dalam sehari tidak kurang dari 70 kali. Demikianlah sifat orang-orang yang beriman, sifat orang-orang yang bertakwa, sifat orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang-orang yang dipuji oleh Allah, yaitu orang-orang yang mengatakan Rabbana innana amanna, ya Allah Tuhan kami, sungguhnya kami beriman kepadamu, faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari azab neraka. Siapa mereka? As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Sifat-sifat mereka, sifat orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-sabirin,
orang-orang yang banyak bersabar atas segala musibah, bersabar di atas ketaatan, bersabar meninggalkan maksiat. Was-shadiqin, orang-orang yang jujur dalam berkata, jujur dalam berucap. Wal qanitin, orang-orang yang taat. Al munfiqin, orang-orang yang banyak bersedekah, berinfak. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang banyak meminta ampun kepada Allah di waktu sahur, yaitu sebelum waktu subuh. Juga di antara sifat mereka dalam Al-Quran, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Malam hari mereka tidak terlalu banyak tidur, dan di waktu fajar mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi alaihi salatu wassalam ketika telah selesai menyampaikan risalah dakwahnya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak beristighfar. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jika telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan darinya, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka banyaklah bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampunlah kepadanya. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat. Bahkan setiap selesai melaksanakan salat, kita dianjurkan untuk istighfar. Setiap salam, ya, setelah kita melaksanakan salat 5 waktu, kita dianjurkan mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bahkan jamaah haji yang telah melaksanakan rangkaian ibadah haji yang begitu banyak, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Kemudian bertolaklah dari tempat bertolaknya manusia di padang Arafah dan minta ampunlah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Maka jamaah sekalian, mari kita perbanyak istighfar, mari kita perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara manfaat dari banyak beristighfar, banyak bertaubat, banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah akan merahmati kita semua. Allah taala berfirman, "Laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun." Mengapa kalian tidak beristighfar kepada Allah agar kalian dirahmati olehnya? "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertaubatlah wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian beruntung, agar kalian berhasil. Dan jamaah sekalian, orang-orang yang banyak beristighfar tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diturunkan bencana kepada mereka. Allah taala berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Sungguh Allah tidak akan mengadab mereka ketika mereka banyak beristighfar. Dan di antara pengaruh istighfar yang kita butuhkan di hari-hari ini, yaitu turunnya hujan yang deras, turunnya hujan yang bermanfaat, turunnya keberkahan dari langit, turunnya rezeki, banyaknya buah-buahan. Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam yang berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, istighfarlah, minta ampunlah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Allah akan menurunkan hujan deras kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan Allah akan menambahkan kepada kalian harta-harta dan keturunan. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Juga orang yang beristighfar akan diberikan kesenangan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala,
bertaubatlah kepadanya, yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma, sungguh Allah akan memberikan kalian kenikmatan yang baik sampai waktu tertentu, wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan Allah akan memberikan karunia bagi orang-orang yang berbuat baik. Juga dalam hadis disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man lazimal istighfar, siapa yang senantiasa beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, Allah akan memberikan baginya dari segala kesulitan jalan keluar, wa min kulli dhiqin makhraja, dan dari semua kesempitan Allah akan memberikan solusi, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah-arah yang dia tidak sangka. Maka jamaah sekalian, mari kita selalu beristighfar dengan lisan kita, dengan hati kita, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Dan Allah taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang benar. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtil anhar, dan Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada kita semua, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, yang banyak berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Allah mengampuni semua dosa, dan sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah dirilah kepadanya, min qabli ayyatiyakumul adzabu thumma la tunsarun, sebelum datang kepada kalian azab dan kalian tidak akan ditolong lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ketahuilah jamaah sekalian, sungguhnya siang dan malam adalah kesempatan kita memperbanyak kebaikan, memperbanyak ketaatan, dan kesempatan kita untuk banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling banyak meminta ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Hurairah mengatakan, "Ma ra'aitu aktsar istighfaran min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat ada orang yang lebih banyak istighfarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada doa yang apabila kita baca setiap hari, maka kita akan dijamin masuk ke dalam surga, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengatakan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta atani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Barang siapa yang membaca sayyidul istighfar ini di malam hari dan dia meninggal sebelum pagi hari, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang membacanya di siang hari dan meninggal sebelum malam hari, maka dia pun akan masuk surga. Juga dalam hadis yang sahih disebutkan, barang siapa yang berkata astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, barang siapa yang mengatakan astaghfirullah, aku mohon kepada ampun kepada Allah, alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, al-hayyul qayyum, yang maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya, dan aku bertobat kepadanya. Siapa yang membaca zikir ini, maka akan diampuni dosanya meskipun ia lari dari medan perang. Dan banyak ya contoh-contoh istighfar lain yang seharusnya sering ulang-ulang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala
senantiasa atau segera menurunkan rahmatnya, menurunkan hujan yang deras kepada kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara fa arsilis samaa'a 'alaina midrara. Ya Allah, kami memohon ampun kepada Engkau ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengampun, turunkanlah hujan yang deras kepada kami. Inna nastaghfiruka kunta ghaffara fa arsilis samaa'a 'alaina midrara. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma suqya rahmah la suqya 'adzabin wala hadmin wala gharaq. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.